Brengsek makmur dibuat sama dia. Dan bodohnya lagi, Bondan percaya sama Rohmat. Dan juga percaya sama orang-orang munafik yang ada di sana. Tambah lagi pasukan. Oke, siap. Sakit hati gue. Makmur dia buat hancur berantakan. Ideal itu bukan hanya saja yang asik di dunia, tapi yang bisa ngajak kita kebaikan, yang bisa ngajak sama-sama ke surganya Allah. Itu yang Kang Apoy ajarkan sama kita. Apa kamu lupa? Pelongo mau pindah. Iya Bang Boy, rencananya begitu. Tapi belum saya kasih. Kalau Pelongo dan Sari tetap bersikeras, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu hak mereka. Saya takut satu persatu mereka pergi dari sini Bang Boy. Kalau mereka merasa nggak nyaman, berarti ada yang salah di sini. Iya Bang Boy. Saya masih tetap menyelidiki ketiga teman koreng itu. Hati-hati sama mereka. Suruh Untung buat nyelidikin dan cari tahu dari mana asal dagangan itu. Sama satu lagi, kalau nggak salah Diki punya anak buah yang juga bisa nyelidikin itu. Siap Bang Boy. Sio Mama Diki, kau kenapa? Bang Pelongo udah nggak betah di Pasar Makmur, Bang. Katanya dia pengen kayak Bang Rohmat. Pengen fokus ibadah. Pengen fokus sama tobatnya. Dia bilang dia nggak bisa ngelakuin semua itu di Pasar Makmur. Soalnya di Pasar Makmur banyak pertengkaran dan banyak perselisihan, Bang. Tapi tidak bisa kayak begitu Diki. Teman macam apa namanya itu? Main pergi saja pas lagi susah. Makmur ini lagi goyah. Yang namanya teman itu susah senang harus sama-sama. Sama-sama menjaga, sama-sama melindungi. Dia sudah lupa kah dengan kata-kata Bang Jali? Katanya tujuan hidup di dunia itu untuk akhirat, Bang. Justru itu, kita kan sama-sama tobat, sama-sama beribadah. Harusnya kita saling mengingatkan. Udah lu kasihin cincinnya kan yang Bibah? Mak. Gue tahu nih kalau gelagat lu kayak gini. Kalau beneran lu kagak kasih, beneran buat telepon Bu Rosmah. Biar Bu Ani dipindahin kiosnya. Kalau perlu, dia nggak usah dagang lagi di sini. Mak, jangan telepon Bu Rosmah, Mak. Kios Bu Ani jangan dipindah. Jangan dipindah gimana? Dia udah mengganggu orang banyak. Dia udah mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang banyak. Lu tuh udah diganggu-gangguin sama dia. Lu kagak inget gimana lu sebelum diruqyah? Sepasar genjing heboh. Itu gara-gara siapa? Gara-gara Bu Ani. Mak, jangan dong, Mak. Jangan telepon Bu Rosmah. Jangan dipindah kios Bu Ani. Bu Aninya kan gak salah, Mak. Kagak salah apa gimana? Udah kasihin cincinnya kan yang Bibah? Udah cepetan. Ya udah, kalau Ismet kasih ke Bibah mah janji jangan telepon Bu Rosmah ya. Ya, Ma ya. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Tidaklah sekali-kali apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kemudian Tuhan mulah pada hari itu kamu dihalau. Dikembalikan kepada Allah, pulang kembali kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis kan, Rasulullah SAW bersabda, Allah membuka pintu taubat buat hambanya selama nyawanya masih belum sampai di kerongkongan. Ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan, maka pintu taubat itu tertutup kan. Emangnya ada orang yang udah taubat tapi kembali berbuat maksiat? Banyak kan. Karena setan gak bakal berhenti ngegoda manusia. Banyak bang. Saya benar-benar malu bang. Malu sama Rohmat. Malu juga sama Allah nah. Malu kenapa Bocki? Oh, bisa segampang itu ya kita tersulut emosi. Hanya karena harga diri. Ya toh? Bisa saja itu karena hasutan, fitnahan. Tapi tetap aja kita emosi. Ah, bang, kemarin saya ada ketemu Rohmat nah. Saya tegur dia. Kenapa dia diam? Padahalnya itu dia orang sering fitnah dia nah. Tapi apa yang dia bilang? Urusan orang fitnah dia sama Allah. Karena urusan dia sudah sepenuhnya diserahkan kepada Allah nah. Dia tidak mau terpancing emosi lagi. Iya, beda sekali dia sama saya nah. Beda juga sama teman-teman yang ada di Makmur. Mungkin dia sudah terlalu dekat sama abang nah. Makanya dia tidak mau datang ke sini lagi. Begitu nah. Iya. Lu habis berantem sama siapa Bocki? Hah? Sama siapa? Ternyata itu tujuannya Rohmat nggak mau lagi di Makmur. Dia lebih milih Genjing. Benar-benar munafik. Dia atur semuanya ini pelan-pelan. Supaya anak Makmur percaya dengan dia tanpa dipaksa. Ntar bukan hanya pelongok yang keluar dari Makmur. Buat ngikutin jejak dia. Yang katanya mau fokus ibadah. Yang katanya Makmur nggak layak untuk itu. Benar-benar licik. Biadab. Justru orang-orang yang bersalah keluar dari Makmur. Sementara orang-orang munafik tetap ada di sana. Ternyata itu tujuannya. Udah brengsek Rohmat. Mengatasnamakan ibadah untuk niat busuknya. Gue yakin kalau Pelongo pergi akan ada banyak yang ninggalin Makmur dengan alasan yang sama. Rusak Makmur dibuat sama dia. Dan bodohnya lagi, Bondan percaya sama Rohmat. Dan juga percaya sama orang-orang munafik yang ada di sana. Tambah lagi pasukan. Oke, siap. Sakit hati gue. Makmur dia buat hancur berantakan. Kali ini aja deh Bibah, tolongin Bang Ismet. Bang Ismet nggak mau kalau Bu Ani selalu dijadiin korban terus. Pura-pura aja makanya deh Bibah. Nanti Bang Ismet foto,
Nah selanjutnya terserah Debibah, mau dipakai atau disimpan. Mau ya Debibah? Debibah, Bang Ismet nggak mau kalau Bu Ani kiosnya pindah. Cuma gara-gara hal yang kayak gini.